Lagi-lagi ada dijadiin contoh tadi sama Bang Ruhut bahwa itu di zaman Orde Baru, bukan di zaman sekarang. Sekarang itu melanggar HAM. Hukum itu tidak mengenal orde. Hukum itu ya hukum. Nah, Nggak ada kasus Ketua Gavatar ditangkap pada saat pemerintahan Jokowi. Lia Aminuddin pada saat Pak SBY. oke. Bukan Orde Baru. Bukan orde baru, orde lama. Oke. Nah, saya ingin mengemukakan bahwa yang dituntut untuk tunduk pada hukum bukan hanya rakyat, tapi juga petugas, pemimpin agama, pemimpin penguasa republik, presiden, menteri-menteri, penegak hukum, polisi, hakim, harus ikut tunduk. Ya. Kalau berdasar kompetensi, berdasarkan apa terus memutuskan seenaknya sendiri, ya dia melanggar hukum. Ya. Jadilah rusak negara hukum kita. Apa yang Pak Permadi lihat kemudian ketika seperti yang Pak Permadi sampaikan, pemerintah atau aparat-aparat seolah-olah agak lunak kepada Pak Ahok ini? Baik. Sekarang kan kita punya banyak pemimpin. Ketua DPD, wakil ketua MPR ditahan. Ya. Gubernur-gubernur seluruh Indonesia 20 yang ditahan dan dipenjara. Ketua Mahkamah Konstitusi ditahan. Di penjara. Nah ini kenapa Ahok tidak ditahan? Walaupun kasusnya kan berbeda, mereka korupsi. Berbeda tapi seperti yang katakan tadi. Sama-sama pelanggaran hukum. Contohnya sama dengan saya. Kok saya ditahan dia tidak. Ya. Nah terus terang saya sependapat dengan Kapolri. Rakyat sudah sangat cerdas. Ya. Rakyat tahu bahwa Kapolri dan sekarang Jaksa Agung memihak Ahok. Kata siapa Pak? Rakyat. Melihat kok tidak alasan menahan itu ada. Oke. Nah, jadi dengan kesimpulan kok sampai mengambil risiko terjadi benturan yang keras di antara rakyat gara-gara membela seorang Ahok. Iya. Bang Ruhut udah megang mic tadi. Terima kasih. Saya mohon kita jangan sebentar-bentar mengatasnamakan rakyat. Rakyat Indonesia itu sekitar hampir 250 juta. Ya. Rame pun kemarin demo kan cuma berapa. Tegas saya katakan, ya. Janganlah kita mudah mengatasnamakan rakyat, itu nggak baik. Ya. Tapi katanya kita hormat kepada polisi. Kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan. Kan begitu. Ya, mereka sudah bekerja dengan baik kok. Kan tegas saya katakan. Bahwa kalau ada yang masih kurang, kita tidak boleh menuntut seperti yang dilakukan oleh para... Boleh, tapi seperti kan saya udah tegas tadi katakan. Pak Permadi, ada Buniani nggak waktu Pak Permadi ditahan? Saya mau tanya dulu, yang tadi kalian kasih contoh itu semua nggak ada Bunianinya. Buniani sekarang sudah menjadi tersangka loh. Dan nggak ditahan. Adalah permainan polisi. Permainan. Kasihan. Sebab ini untuk menemani Ahok. Lihat ada yang tidak ditahan. Sejak semula saya sudah ngomong sama teman, Buniani tidak akan ditahan. Saya sudah ngomong begitu. Karena ini permainan domino. Lihat Buniani nggak ditahan. Jadi mencari teman. Saya sudah ngomong sebelumnya dan ternyata benar. Oke. Kenapa Bang Ruhut mencontohkan Buniani sebagai orang yang berada di belakang Ahok? Kalau kasus kaitan tadi penistaan, ada Buniani. Tadi yang dibilang itu ada Bunianinya enggak? Oh, jadi enggak. Enggak ada Bunianinya. Saya udah tegas saya katakan. Setelah Pulau Seribu, baru rame setelah Buniani 10 hari kemudian. Ya. Itu kan fakta. Kan? Kenapa kita mesti ribut sekarang? Tapi oke lah. Hormati Indonesia negara hukum. Hormati polisi yang sudah lagi bekerja. Sekarang sudah di kejaksaan, kita hormati. Nanti pengadilan. Oke. Jadi ya kita katanya patuh negara hukum. Jangan lakukan intervensi. Oke. Bung Novel? Apa orang dulu? Ya. Saya ingin menanggapi Ruhut, saudaraku. Saya ditangkap itu setelah hampir 1 bulan. Karena merekayasa kaset saya itu memakan waktu lama. Yang merekayasa pada waktu itu Harmoko, kemudian Faisal Tanjung, Din Samsudin. Itu memotong-motong kaset saya sehingga bunyinya Nabi Muhammad adalah diktator. Padahal saya mengatakan Nabi Muhammad diktator yang baik seperti yang Anda katakan sendiri. Dipotong-potong. Akibatnya saya dihukum 7 bulan. Padahal Panglima waktu itu menuntut saya dihukum sampai sesudah pemilu 5 tahun. Oke. Kemudian setelah 1 bulan Pak Harto yang mendapat kaset saya asli marah dan malu. Marah terhadap Harmoko dan kepada Panglima ABRI waktu itu. Langsung saya dibebaskan. Artinya tetap ada faktor orang luar dalam yang mendorong itu. Saya dibebaskan hanya dihukum 1 bulan. Ya. Kita ikuti jalan pemikiran Pak Permadi, senior saya. Oke.
Bagus. Siapa tadi? Harmoko? Harmoko. Siapa lagi? Faisal Din Tanjung. Samsudin, Faisal siapa lagi? Tanjung. Ya. Jadi tersangka nggak? Mereka-mereka yang Bapak bilang. Ya memang enggak, Bu Yani jadi tersangka. Beda contoh kasusnya. Bapak gimana sih? Harmoko juga menistakan agama. Harmoko membaca itu saya katakan. Itulah dia ada dulat-dulit. Karena itu, tapi Pak, dia nangis di depan Pak Harto dan dia diampuni. Iya, Pak. Itu juga karena tidak itu benar. Saya salut, bangga lihat Presiden ke-7 ini, Pak. Ingin menjadikan hukum Panglima. Baik. Pak ya, nggak main-main. Tapi betul apa yang dikatakan pakar. Janganlah sebentar-bentar menahan. Kan kasihan Pak Permadi dulu ditahan-tahan terus, Pak. Iya. Iya, tapi kami sedih. Aku fans dengan Bapak, Pak. Aduh, Pak, air mata aku atau Bapak ditahan, sedih aku, Pak. Itu melanggar HAM, Pak. Iya, Bung Novel dulu. Gitu, Pak. Bung Novel dulu, sebentar. Jadi kita melihat ini lucu. Sebenarnya Buniani seperti kita-kita yang memindahkan. Jadi kalau Buniani permasalahan, kita ini semua takut untuk men-share daripada apa yang dapat. Tapi yang saya sebagai pelapor, saya mempelajari. Sampai saya laporkan ke Bawaslu juga. Bahwa itu Ahok dengan sengaja menghina agama, dengan sengaja dia yang merintahkan untuk merekam, dengan sengaja dia yang untuk merintahkan untuk men-share. Karena program daripada Pemprov, yaitu YouTube Pemprov DKI, itu adalah program daripada Jokowi dan Ahok yang memang semua kegiatan harus disut. Semua kegiatan harus di-share, harus dibagikan. Jadi ada unsur dua kesengajaan yang di sini. Jadi tanpa atau ada Buniani tetap saja ada sebagai sebuah pelanggaran. Dan saya perlu tegaskan, kasus Pak Permadi dan yang lain itu cuman sekali. Mereka boleh dikatakan tidak sengaja. Tapi Ahok ini luar biasa, menyerang dan menyerang terus. Ada penistaan lain sebelum ini? Penistaan lain. Jadi mulai dari kita lihat bukunya Membangun Indonesia per tahun 2013 di halaman 40 ayat ketiga, Al-Maidah sudah diserang. Tanggal 30 Maret 2016 Al-Maidah diserang lagi. Tanggal 21 yaitu September Al-Maidah diserang lagi ketika ada di Partai Nasdem. Tanggal 27 diulangin. Bahkan setelah saya melaporkan tanggal 6 itu luar biasa, marah. Tanggal 7 dikatakan bahwa orang-orang yang memakai Al-Maidah itu yaitu adalah orang-orang yang primitif dan sebagainya. Ini luar biasa penghinaan. Dan saya sampaikan saya korban kebiadaban daripada koruptor bermulut comberan ini. Tahan dulu. Ini memakan korban nyawa Ahok. Bapak posisinya pelapor di saat itu ya Pak ya? Saya pelapor. Saya ini pengalaman menghadapi Ahok. Dari tahun 2012 saya sudah kejar. Baik. Ini berbahaya. Siapa? Dari tahun 2012 tadi Bapak nyatakan sudah ada beberapa kali pelanggaran. Saya mau tanya Pak, kenapa menurut Bapak yang sangat menarik adalah yang dalam yang terakhir ini? Terakhir ini Pak, dalam video tersebut. Kenapa tidak yang sebelum-sebelumnya apabila Bapak katakan sudah ada pelanggaran tidak Bapak laporkan? Jadi kita 2012 bukan lagi melaporkan. Kita sudah laporkan berkali-kali. Sudah Bapak laporkan? Sudah, ini jadi penistaan agama ini. Dia serang kebijakan-kebijakan dengan agama Islam. Saya apal. Saya Sekjen FPI DKI Jakarta. Baik. 20 kali Ahok ini menyerang kebijakan, ketetapan bersinggungan dengan agama. Saya masuk penjara 8 bulan penjara. Teman saya mati 1 orang di penjara, 2 orang keluar penjara gara-gara GS semata. Laporan Bapak sebelumnya bagaimana Pak kelanjutannya? Ahok makan korban nyawa. Kemarin demo itu orang meninggal. Kelanjutannya bagaimana Pak terhadap laporan Bapak yang sebelumnya? Sebelumnya ini menguap begitu saja. Baik. Ini saya sudah menuntut keadilan sudah jauh-jauh hari. Itu luar biasa. Maka ini kita meminta bukan baru sekali. Kalau tadi Permadi baru sekali, yang lain baru sekali. Sudah berkali-kali. Ini berkali-kali. Baik. Luar biasa. Saya ikut pegang BPK. Kang Asep dulu. Tanya apanya? Tanya hukum atau tanya politik saya nggak ngerti. Hukum. Bodoh saya kalau hukum. Apakah kemudian ketika berkali-kali sudah dilaporkan lalu berulang lagi, itu tidak dianggap sebagai pengulangan? Punya karakteristik, punya spesifik, nggak bisa dibandingkan. Deliknya sama, belum tentu perbuatannya berbeda. Tadi katakan, yang sebelumnya harus dengan sengaja. Karena 156A itu ada obstetrik, kesengajaan. Kesengajaan ini unsurnya yang lain-lain. Kalau nggak ada sengaja, bebas itu semua. Jadi harus sengaja, itu clearkan dulu yang pertama. Yang kedua, nah ketika perbuatan-perbuatan ini berulang-ulang, ya sekali lagi. Ketika ada tindak pidana itu karena 3 hal. Karena laporan, karena pengaduan, karena OTT. OTT ya, TT ya, hati-hati. OTT tertangkap tangan, bukan OTT. Tuh senengannya tuh yang itu tuh. Ya. Nah, orang tidak dilanjuti tindak pidananya, laporannya. Karena apa? Bisa aja laporan beribu kali. Karena bukan tindak pidana. Ya. Demi hukum. Itu bisa terjadi. Karena orang bisa melaporkan. Kalau bukan tindak pidana, penyidik tidak akan menindaklanjuti. Ya. Sekali lagi.
Dan itu juga demi hukum bisa ditindaklanjuti. Jadi tidak semua laporan harus menjadi tindak pidana. Kalau tidak ada bukti permulaan atau cukup bukti. Nah tanpa itu ya nggak bisa. Itu, saya bicara norma aja. Kalau yang disebutkan tadi misalnya hal yang sama sebenarnya sudah diulang-ulang, kenapa kemudian yang menarik adalah yang sekarang? Ulang-ulang apa itu perbuatan pidana atau tidak? Yang menilai kan tadi kompetensi penyidik yang diberi kewenangan. Makanya saya bilang dengarkan pernyataan keterangan. Apa perlu dihadirkan dokter THT biar meriksa orang itu? Kan nggak perlu. Ya. Gimana Bung Pram? Nambah? Ya, mungkin saya mau nambahin gini. Jadi kita harus tahu dulu sejarah. Kalau dari saya dengar kisah Pak Permadi, ya inilah kenapa kita harus hati-hati sebenarnya dengan PNPN 4 tahun 1965. Ini kan dulu dikeluarkan di zaman Bung Karno ya. Tentang penodaan agama ini. Pasal ini sifatnya sangat multitafsir, sangat multiinterpretatif, sangat mudah untuk digunakan. Ya. Contoh misalnya Pak Permadi bisa jadi korban. Nah justru itu harus kita pikirkan. Jangan sampai pasal-pasal seperti ini kemudian karena multitafsir menimbulkan keributan disalahgunakan. Kalau memang misalnya ada presiden yang buruk terjadi di masa lalu, kan bukan berarti kemudian itu diulangi, kan aneh. Kalau udah dulu kejadian yang buruk di masa lalu, karena itu udah pernah kejadian harus dilakukan. Ya enggak dong, negara ini kan harus improve. Ya. Kita harus lebih baik daripada yang sebelumnya kan. Itu kan cita-cita kita kan. Baik. Dan mungkin saya mau tambah sedikit juga, di pasal 156A KUHP itu kan diambil dari peraturan presiden tahun 65. Di situ dijelaskan, yang dimaksud dengan menistakan, menodai agama atau menghina agama, dikecualikan apabila dilakukan dalam bentuk suatu karya tulis yang sifatnya objektif. Kenapa? Ini harus untuk memastikan jangan sampai ada orang melakukan kritik tertentu misalnya kepada suatu agama, tiba-tiba langsung dianggap penghinaan atau penodaan hanya karena dia berbeda pendapat. Ya, makanya kemudian undang-undang itu menjelaskan kalau disampaikan secara objektif, ilmiah, zaklik dan lain-lainnya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ini tambahan untuk sebagai pengetahuan aja. Ustaz Zaitun tahan dulu sebentar, karena kita harus break dulu ya. Ya. Baiklah pemirsa, semakin seru perbincangan kita, polemik akan kembali sesaat lagi. Sidang Diskurs. Lagi-lagi ada dijadiin contoh tadi sama Bang Ruhut bahwa itu di zaman Orde Baru, bukan di zaman sekarang. Sekarang itu melanggar HAM. Hukum itu tidak mengenal orde. Hukum itu ya hukum. Nah, nggak ada kasus Ketua Gavatar ditangkap pada saat pemerintahan Jokowi. Lia Aminuddin pada saat Pak SBY. Bukan Orde Baru. Bukan Orde Baru, Orde Lama. Nah, saya ingin mengemukakan bahwa yang dituntut untuk tunduk pada hukum bukan hanya rakyat, tapi juga petugas, pemimpin agama, pemimpin penguasa republik, presiden, menteri-menteri, penegak hukum, polisi, hakim, harus ikut tunduk. Kalau berdasar kompetensi, berdasarkan apa, terus memutuskan seenaknya sendiri, ya dia melanggar hukum. Jadilah rusak negara hukum kita. Apa yang Pak Permadi lihat kemudian ketika seperti yang Pak Permadi sampaikan, pemerintah atau aparat-aparat seolah-olah agak lunak kepada Pak Ahok ini? Baik. Sekarang kan kita punya banyak pemimpin. Ketua DPD, wakil ketua MPR ditahan. Gubernur-gubernur seluruh Indonesia, 20 yang ditahan dan dipenjara. Ketua Mahkamah Konstitusi ditahan di penjara. Nah ini kenapa Ahok tidak ditahan? Walaupun kasusnya kan berbeda, mereka korupsi. Berbeda tapi seperti yang kata-kata tadi. Sama-sama pelanggaran hukum. Contohnya sama dengan saya, kok saya ditahan dia tidak. Nah terus terang saya sependapat dengan Kapolri. Rakyat sudah sangat cerdas. Rakyat tahu bahwa Kapolri dan sekarang Jaksa Agung memihak Ahok. Kata siapa Pak? Rakyat. Melihat kok tidak alasan menahan itu ada. Nah, jadi dengan kesimpulan kok sampai mengambil risiko terjadi benturan yang keras di antara rakyat gara-gara membela seorang Ahok. Iya. Bang Ruhut udah megang mic tadi. Terima kasih. Saya mohon kita jangan sebentar-bentar mengatasnamakan rakyat. Rakyat